Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, marilah kita memanjatkan puji syukur alhamdulillah kepada Allah atas segala karunia-Nya, sehingga pada kesempatan ini kita bisa bersilaturahim dalam tema tentang saling menasihati. Bapak awali dengan doa, Rabbi jidni ilman warjukni fahman. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, tema kita pada kesempatan ini tentang saling mengingatkan dan menasihati di antara kita, serta bentuknya seperti apa yang lazim digunakan untuk saling mengingatkan dan menasihati di antara kita ini. Insya Allah pada kesempatan ini akan kita uraikan satu persatu mengenai pertama, dalam hal apa kita saling mengingatkan dan menasihati, bagaimana nasihat dan peringatan itu disampaikan, serta nilai-nilai moral seperti apa yang harus dimiliki oleh seorang yang menerjunkan diri memilih satu aktivitas untuk menggeluti dan menyebarluaskan nasihat-nasihatnya tersebut. Insya Allah akan kita urai satu persatu. Anak-anakku sekalian, berbicara tentang saling menasihati adalah kita kembalikan kepada Al-Quran. Misalkan Allah katakan dalam Al-Quran, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Surat Al-Imran ayat 110. Kalian adalah sebaik-baik umat yang Allah turunkan kepada manusia. Ta'muruna bil ma'ruf, untuk saling untuk memerintahkan kebaikan, al-ma'ruf, dan untuk mencegah kemungkaran. Singkatnya, kita sebagai umat yang terbaik ketika kita menjalankan fungsi amal ma'ruf nahi munkar. Nah, kemudian perintah untuk melakukan itu terdapat pula dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, balighul anni walau ayah, sampaikanlah dariku sekalipun hanya satu ayat. Kemudian kita buka Al-Quran yang sering kita baca di dalam juz amma, yaitu Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim wal 'ashr innal insana lafi khusr ilal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr adalah salah satu indikator kekecualian dari orang-orang yang tidak akan pernah rugi. Manusia itu, kata Allah, dalam keadaan rugi, kecuali salah satunya adalah dia menjalankan tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr.
saling menasihati untuk menapaki kebaikan al-haq, untuk istiqomah, untuk konsisten di dalam menapaki jalan Allah, atau dengan kata lain sabar. Maka orang yang menjalankan amal ma'ruf nahi munkar dengan cara tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, itu adalah di antara orang yang akan terhindar dari kerugian. Mudah-mudahan. Lantas pertanyaan selanjutnya adalah, dalam hal apa kita melakukan tawasau bil haq wa tawasau bis sabr? Ya jelas, pertama dalam kebaikan. Kebaikan yang paling utama adalah kita menasihati agar manusia menepati perjanjiannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan itu sesungguhnya tujuan Allah mengutus para rasul untuk mengingatkan kepada manusia akan perjanjian primordialnya, perjanjian di zaman ajalinya, yaitu ketika Allah bertanya, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhan kalian? Qalu bala syahidna. Manusia pada saat itu sebelum lahir ke dunia mengatakan bahwa betul ya Allah, Engkau adalah Tuhan aku. Nah, konten isi daripada tawasau bil haq yang pertama dan utama adalah mengingatkan tentang hal itu. Yang kedua, apa yang menjadi isi daripada saling menasihati? Yang kedua adalah berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Insya Allah berbuat baik kepada kedua orang tua kita adalah keutamaan yang disandingkan dengan ketaatan dan konsistensi kita, keistiqomahan kita menjaga tauhid. Jadi pesan konten isi daripada tawasau bil haq adalah mengingatkan manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Sungguh Allah telah menetapkan kepada kalian, alla ta'budu illa iyyah, janganlah engkau sekali-kali menyembah selain daripada Allah. Wabil walidaini ihsana, dan hendaklah kalian kepada kedua orang tua berbuat ihsan, berbuat kebajikan. Anak-anak sekalian, maka konten-konten isi daripada tawasau bil haq wa tawasau bis sabr itu adalah di samping perjanjian kita dengan Allah, di samping berbuat baik kepada kedua orang tua, juga adalah mengingatkan pentingnya kita menjalankan hidup penuh islah, penuh perbaikan, penuh perdamaian dengan sesama, dengan lingkungan, sehingga apa yang menjadi tujuan daripada manusia sebagai khalifahnya Allah akan didekatkan antara apa yang menjadi seharusnya dengan apa yang menjadi kenyataan. Ibda binafsik, mulai dari dirimu, mulai dari yang kecil-kecil, mulai sekarang juga. Jangan pernah kita menyepelekan perbuatan kecil, karena justru dari partikel terkecillah terbentuklah kita. Bukankah kita dahulu dari satu sel spermatozoida yang membuahi ovum?
Bukankah kita berasal dari partikel yang paling kecil? Yang kedua adalah jangan pernah menunda-nunda kebaikan dengan mengatakan bahwa masih banyak waktu. Itu namanya tamani, berangan-angan, kosong. Mari kita melangkah sekarang juga. Dari mana? Ibda binafsik, dari diri kita sendiri. Anak-anakku sekalian, nah ketika orang yang kita nasihati itu tidak mau menerima apa yang kita nasihatkan, apa yang kita sampaikan, kata Allah, wa innaka, sesungguhnya engkau adalah balagul mubin, hanyalah untuk menyampaikan dengan jelas, dengan terang benderang. Tidak ada kesanggupan dan kewajiban kita untuk memastikan orang yang kita ajak, orang yang kita nasihati akan mengikuti apa yang kita ajak, apa yang kita nasihati. Tidak bisa kita sebagai orang yang mengajak kepada kebaikan memaksa yang lain untuk ikut apa yang kita sampaikan. Karena di dalam konteks agama bahwa seseorang itu menerima tidaknya kepada konten-konten nasihat keagamaan bukan hanya faktor daripada dai saja, tetapi ada faktor yang lain. Allah Subhanahu wa taala sangat menentukan untuk mau tidaknya seseorang diajak mengikuti apa yang kita ajak. Ingat Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau berdoa sepanjang waktu agar pamannya memeluk ajaran Islam, agar pamannya mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi. Tapi apa kata Allah? Sesungguhnya engkau Muhammad, la tahdiman ahbabda, tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, yaitu Abu Thalib, pamanmu yang telah berjasa dalam membesarkan, membimbing dan mendampingi engkau sebagai Rasul. Walakin Allah yahdi may yasha, akan tetapi prerogatif Allah lah memberikan hidayah kepada orang yang dikehendakinya. Jadi kewajiban kita adalah menyampaikan pesan-pesan yang semestinya disampaikan oleh para Rasul. Mengingat Allah sudah tidak mengutus Rasul dan Nabi, maka al-ulama warasatul anbiya, ulama pewaris Nabi yang menjalankan estafet kepemimpinan dan menjalankan fungsi kenabian yang harus melanjutkan tugas dakwah tersebut, amal ma'ruf tersebut, tawasau bil haq wa tawasau bis sabr tersebut dengan penuh kasih sayang. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan qalidul qalbi panpadu min hawli. Dengan rahmat Allah lah engkau Muhammad berhati lemah lembut kepada orang-orang di sekitar kalian, kepada orang-orang yang mengikuti kamu. Walau kunta padun golidul kolbi, jika engkau berhati kasar, niscaya mereka akan lari dari sekitarmu. Penuh kasih sayang. Rasulullah berdakwah bukan karena bayaran, tetapi karena rasa kasih sayang. Takut bila manusia menyimpang dan menyalahi fitrahnya. Fitrah mengesahkan Allah, fitrah berbuat baik dengan sesama. Jika itu tidak diingatkan, manusia akan tersesat. Allah katakan di dalam Al-Quran, para nabi
itu mengkhawatirkan umat-umat yang dijumpainya itu akan siksa Allah kelak di akhirat apabila meneruskan dan membiasakan pengkhianatan terhadap perjanjian dan perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an banyak ayat yang mengatakan, sesungguhnya aku takut, kata para nabi, terhadap apa? Terhadap siksaan Allah kepada umat yang menyalahi perjanjian dengan Allah, menyalahi fitrah kemanusiaan untuk berbuat baik dengan sesama. Anak-anakku sekalian, jadi kewajiban kita tidak lain adalah bagaimana kita mengasah dan menempa diri untuk menjadi dan melanjutkan estafet tugas para nabi dengan segala sifat-sifat, dengan segala yang melekat pada diri Nabi yang perlu kita elaborasi, yang perlu kita miliki sehingga betul-betul kita menjadi pewaris para nabi. Anak-anakku sekalian, dengan apa bentuk dakwah itu? Maka yang pertama dikatakan ada dalam bentuk tabligh, ada dalam bentuk ceramah umum, ada dalam bentuk media sosial. Dan kalian sekarang zamannya untuk berdakwah dalam lapangan media sosial. Itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita lanjutkan pada episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.